Halo teman-teman, balik lagi di EWP Channel. Seperti yang teman-teman lihat, motor Suzuki Spin. Nah, di sini saya akan bagikan pengalaman saya selama 14 tahun menggunakan motor Suzuki Spin. Di sini adalah Suzuki Spin tahun 2008 ya. 2008, sekarang tahun 2022. Nah, itu adalah 14 tahun. Selama 14 tahun lamanya saya menggunakan Spin, tidak pernah ada keluhan sama sekali di bagian mesin seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang punya motor ini, tetap rawat motor ini, karena motor ini sudah tidak keluar lagi. Dan motor ini bisa jadi motor eksklusif karena motor ini jarang sekali ada di jalanan seperti itu. Pengalaman saya menggunakan motor Suzuki Spin, pertama adalah tentang sukanya dulu ya, mungkin ya. Suka duka ya. Sukanya dulu adalah yaitu motornya awet, jarang banget jajan, bener-bener jarang banget untuk ada pergantian spare part, entah itu kampas ataupun penggantian V belt ataupun di bagian CVT lah, isi CVT itu jarang banget. Lalu yang kedua, sukanya adalah motor ini suka saya bawa balap dan dia nurut. Maksudnya gini teman-teman, motor ini walaupun tahun lama dan cuman cc-nya 125, cc-nya cuman 125, maksud saya dia balapnya bisa seperti motor apa ya kalau bisa dibilang ya, 150 cc-an lah. Tarikannya keren, tarikannya itu kuat lah ya. Dia buat boncengan dengan berat badan di atas 60 kg. Di atas 60 kg pun dia masih bertenaga seperti itu. Nah, lalu penggunaan BBM-nya. Motor ini bisa minum BBM apa aja teman-teman. Mau premium, tapi sekarang premium udah nggak ada. Mau pertalite ataupun pertamax. Nah, teman-teman, ini nih yang mesti kita bahas nih. Pertama nih. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ada yang nanya nih ya, Bang, motor Spin itu bisa nggak sih pakai pertamax? Ya, jawabannya bisa, sobat. Saya sudah menggunakan motor ini lama dengan bahan bakar pertamax, tapi tidak pernah ada yang namanya indikasi fuel dilution seperti itu ya. Jadi biasanya motor yang tidak cocok untuk pakai pertamax itu gampang aja dilihatnya. Jadi kalau teman-teman pakai bahan bakar pertamax, entah itu seminggu atau 2 minggu, coba cek, buka olinya. Kalau teman-teman ada cium-cium bau pertamax atau berubah warna olinya seperti warna-warna kebiruan lah atau gimana, itu berarti namanya full dilution. Jangan coba terusin, karena itu bisa membuat motor sobat rusak seperti itu. Karena kenapa? Bahan bakar tidak habis terbakar dan akhirnya turun ke oli. Nah, seperti itu. Jadi bercampur dengan oli dan akhirnya membuat gesekan. Karena kenapa? Oli tidak melumasi dengan benar karena sudah kecampur dengan bensin tuh. Nah, fuel dilution ini banyak teman-teman bisa temukan kejadian di motor-motor berkompresi rendah yang dipaksakan menggunakan pertamax seperti itu ya. Tapi ini alhamdulillah selama aku pakai motor ini, aku pakai pertamax, tidak pernah ada namanya indikasi fuel dilution seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau ada indikasi fuel dilution, segera ganti dengan bahan bakar yang oktannya lebih rendah seperti pertalite seperti itu. Lalu yang kedua, kita lihat keuntungannya adalah decknya besar. Decknya besar. Jadi pada saat teman-teman berkendara, kaki itu nggak akan mentok ke sini. Kaki itu nggak akan mentok ke sini karena dia lega, besar, bisa bawa 2 galon lah di depan seperti itu ya. Bisa bawa banyak barang seperti itu. Nah, itu yang aku rasakan selama menggunakan motor ini. Terus apalagi ya, dari segi instrumen ya. Ini ya. Sederhana banget, kelihatan banget kayak motor lama, cuman ada starter, ada lampu. Di sini ada lampu. Lalu di sini sennya. Di sini lampu jarak jauh dekat, klakson seperti itu. Dari speedometer juga
hanya menunjukkan speedometer kecepatan, bensin, ini lampu sen kiri kanan seperti itu, dan juga ini lampu jauh, indikator lampu jauh seperti itu. Nah teman-teman, sederhana banget ya dari instrumen, tidak ada yang yang kalau aku bilang sih tidak seperti motor sekarang gitu yang banyak banget instrumen, di indikatornya juga banyak banget penunjuk mulai dari odometer, trip 1, trip 2. Kalau ini di sini hanya ada odometer saja. Lalu teman-teman, oh iya, ini speedometernya mati nih. Masih 29.000, padahal bukan 29.000. Aku yakin udah ulang tahun sih kayaknya ini motor. Soalnya dulu ini kabel odometernya putus, aku cari-cari susah banget nyari kabel speedometer. Nah itu mungkin jadi minusnya ya, spare part kurang ada, kurang banyak di pasaran, di bengkel-bengkel biasa. Lalu yang aku rasakan yang lainnya adalah memang sih tarikan awalnya berat, tarikan atasnya enak. Itu kelebihannya motor ini. Jadi buat teman-teman yang suka balap ya cocok lah pakai motor ini. Ringan, gampang buat nyelip, selap-selip di kendaraan seperti itu ya. Lalu satu lagi, apalagi yang mesti korek dari ini? Kita akan korek dengan dukanya ya. Motor ini apa-apa aja sih yang paling aku sukai dari motor ini ya. Pertama adalah lampunya, udah pasti lampunya ini kurang terang. Jadi teman-teman harus modif, entah mungkin pakai lampu proji atau apa. Tapi ya ini masih tetap standar sih, masih tetap pakai lampu standar. Lalu apalagi di sini standar, maksudnya knalpot di sini penyangganya ini sering longgar, menyebabkan knalpotnya ini sering patah di bagian ini. Karena kenapa? Dia goncang, dia goyang. Kalau ini longgar, knalpot goyang, larinya yang patah di sebelah sini, leher knalpot Suzuki Spin paling sering patah sobat. Jadi cara mengatasinya adalah gimana? Teman-teman bisa lihat lagi di videoku yang sebelumnya, cari di situ tentang tips untuk supaya agar knalpot Spin tidak gampang patah. Di situ ada, aku sudah buat videonya. Yang selanjutnya adalah rem belakangnya kurang pakem. Bener banget, rem belakangnya kurang pakem. Senin Jumat malahan kalau aku bilang. Tapi kalau rem depan aku sudah rubah dengan yang lebih besar, jadi pengeremannya lebih pakem daripada standarnya, enak lah pokoknya. Tapi hati-hati juga penggantian remnya seperti ini, karena otomatis lebih gigit daripada standarnya. Teman-teman harus ganti bannya juga. Bannya jangan pakai ban yang mudah slip, carilah ban yang dia itu lengket seperti itu ya. Kalau di sini saya sedang memakai ban Corsa, dari Corsa, ukurannya 70/90, 14 inci. Aku kurang tahu ya ini Corsa apa ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu ini Corsa apa, karena waktu itu sih saya belinya ngasal aja gitu ya. Gitu, karena aku tahu semua Corsa lengket gitu ya, menurutku lengket di aspal. Oke. Lalu yang aku suka dari motor ini yang lainnya adalah tentang bodinya. Bayangan, bodinya ini kuat banget, tebel banget. Aku yakin nggak ada motor-motor sekarang yang bodinya setebel motor ini. Seperti itu ya. Jadi mau bodi ini mau teman-teman tendang sekalipun, nih, itu tidak akan pecah. Sakit cuy. Ini tameng aja udah kuat begini nih. Nih. Tuh, ini kuat ini. Ini tebel. Bodinya tebel banget, solid, kuat, tebel, kokoh. Lalu suspensi aku ganti dengan YSS ya. YSS suspensi supaya gimana ya? Kalau standarnya kan kayak agak keras ya kalau saya bilang ya. Jadi aku ganti dengan sedikit lebih lembek, tapi nggak lembek banget ya. Normal lah pokoknya. Nah itu yang saya rasakan
dari motor Suzuki Spin. Lalu nanti kita akan lanjut ke part 2.